Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bimbingan karir pendidikan kejuruan. Saya atas nama Muhammad Adijaya selaku moderator yang akan membimbing video kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari Faik Rizkrani, Erwin, dan Sahrul. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang bimbingan karir pendidikan kejuruan. Dalam bidang pendidikan, bimbingan karir merupakan salah satu jenis layanan dari program bimbingan dan konseling. Secara kelembagaan, bimbingan dan konseling itu adalah bagian dari keseluruhan program pendidikan di sekolah yang ditujukan untuk membantu atau memfasilitasi peserta didik siswa agar mencapai perkembangan diri yang optimal. Dengan kata lain, untuk pencapaian kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan SMK yang optimal diperlukan kerjasama yang baik dan optimal pula antara manajemen kepemimpinan, guru mata pelajaran, dan konselor yang membidangi bimbingan dan konseling, yang semua itu termasuk ke dalam unsur pendidikan. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peranan karir dalam kehidupan? Yang kedua, apa makna bimbingan karir? Yang ketiga, bagaimana prinsip bimbingan karir? Yang keempat, bagaimana anggapan dasar mengenai bimbingan karir? Adapun tujuan. Yang pertama, mengetahui peranan karir dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui makna bimbingan karir. Yang ketiga, mengetahui prinsip bimbingan karir. Dan yang keempat adalah mengetahui anggapan dasar mengenai bimbingan karir. 1. Karir dalam kehidupan. Setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam meraih kebahagiaan tersebut, ada sebagian orang yang terus berusaha semaksimal mungkin mencapai sukses, baik dalam belajar, bekerja, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Mereka ada yang sukses bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, kesenian, olahraga, pertanian, kehutanan, perhubungan, teknologi, telekomunikasi, dan sebagainya. Mereka yang sukses biasanya menyenangi bidang pekerjaan yang digelutinya. Kesuksesan mereka itu diakui oleh teman-temannya dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja, atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu makna bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Dengan demikian, bimbingan karir difokuskan untuk membantu individu menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi atau keahlian agar meraih sukses dalam perjalanan hidupnya dan mencapai perwujudan diri yang bermakna bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Bimbingan karir pada dasarnya merupakan proses bantuan atau layanan dan pendekatan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien atau siswa agar siswa memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, menentukan dan mengambil keputusan yang tepat serta bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Berdasarkan pengertian bimbingan karir tersebut, karir dapat didefinisikan sebagai perjalanan hidup bermakna yang ditempuh seseorang yang ditandai dengan serangkaian kesuksesan dalam hidupnya. Karir seseorang dapat diraih melalui pekerjaan, jabatan, posisi, ataupun hobi.
Adapun bimbingan karir dimaksudkan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, kondisi dan kemampuan diri, kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyelesaian pekerjaan, dan pengentasan masalah-masalah karir yang dihadapi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Faik Rizk ingin melanjutkan poin pada bimbingan karir pendidikan kejuruan, yakni poin ketiga, prinsip bimbingan karir. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan karir. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan karir, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. A. Bimbingan karir ditujukan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan karir diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dengan demikian, bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan atau layanan yang berkelanjutan dalam seluruh perjalanan hidup seseorang, bukan merupakan peristiwa yang terpilah satu sama lainnya. Kemudian pada bagian B, bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa yang sedang dalam proses berkembang. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan karir lebih bersifat preventif, pengembangan daripada penyembuhan, kuratif, dan lebih diutamakan teknik atau pendekatan dalam setting, adegan, kelompok daripada perseorangan, individual. Pendekatan preventif adalah layanan bimbingan untuk mencegah individu atau klien agar tidak terjerumus kepada masalah dalam proses pengembangan dirinya. Pendekatan pengembangan adalah layanan bimbingan untuk memfasilitasi laju perkembangan individu atau klien. Pendekatan kuratif adalah layanan bimbingan untuk menyembuhkan individu atau klien dari masalah psikologis atau model pencarian jalan keluar dari masalah yang dihadapi individu. Kemudian pada bagian C, bimbingan karir bersifat individual. Setiap individu bersifat unik, berbeda satu sama lainnya. Dan melalui bimbingan karir, individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Kemudian pada bagian D, bimbingan karir menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan, masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan karir karena bimbingan karir dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan itu, bahwa dalam hal ini bimbingan karir sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan pengembangan kekuatan dalam diri dan kesuksesan. Karena bimbingan karir merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Kemudian pada bagian E, bimbingan karir merupakan usaha bersama. Bimbingan karir bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai tim kerja terlibat dalam proses bimbingan karir. Program bimbingan karir akan berlangsung efektif apabila ada upaya kerjasama antar personel sekolah. Jika dibantu oleh personel dari luar sekolah, seperti orang tua siswa ataupun para spesialis. Baik, dan seterusnya mungkin saya akan serahkan kepada teman kelompok saya atas nama Erwin. Saya persilahkan. F. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Bimbingan karir diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan karirnya. Bimbingan karir berperanan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu. Hal itu sangat penting baginya dalam mengambil keputusan karirnya. Kehidupan individu diarahkan oleh tujuan karirnya, dan bimbingan karir memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri dan menyempurnakan tujuan karir melalui pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Kemampuan individu untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, bimbingan karir tidak sekedar memperhatikan hak individu untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan sendiri,
tetapi juga membantu individu agar memperoleh keterampilan dalam mengembangkan cara-cara pemenuhan pilihan atau putusan secara bertanggung jawab. G. Bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Pemberian layanan bimbingan karir tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat. Bidang layanan bimbingan karir pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, dan pendidikan yang terkait dengan karir. 4. Anggapan dasar. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan asumsi pengembangan program atau layanan bimbingan karir di sekolah sebagai berikut. 1. Bimbingan karir, baik sebagai konsep maupun praksis, merupakan bagian integral dalam kehidupan program bimbingan dan konseling atau program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, bimbingan karir dirancang untuk melayani semua siswa, bukan hanya anak yang berbakat atau yang mempunyai masalah. 2. Layanan bimbingan karir didasarkan kepada asumsi bahwa individu memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang melalui pemberian bantuan yang terencana dan terorganisasi secara profesional. 3. Melalui bimbingan karir individu, siswa dipandang memiliki hak untuk menentukan sendiri dalam memilih karir. 4. Bimbingan karir ditujukan agar individu mengalami proses learning to work, yakni belajar untuk bekerja. Artinya, pembelajaran yang dialami individu saat ini dapat mendasari keputusan karir saat ini dan karir masa depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.